Oke, baik, saya disapa dulu terlebih sebelum kita mulai ke perkenalan narasumber. Ada Bu Koni. Bu, love you so much. Thank you sudah hadir. Akademisi, intelektual publik, dan boleh saya sebut adalah filsuf kondang. Boleh, Bung? Beliau adalah filsuf kondang sekali. Idola saya sejak 2013. Kalau kita bicara soal buku Marxisme Dalil Baru untuk Gen Z, tentu yang menjadi pertanyaan pertama yang muncul adalah apa sih relevansi dari buku ini terhadap konteks generasi muda sekarang. Jadi buku ini menjadi satu buku yang menarik, bukan hanya karena bicara soal Bung Karno, bukan hanya mengajak kita merevisit kembali tentang gagasan besar yang diwariskan oleh Bung Karno sebagai bapak bangsa kita, proklamator kemerdekaan kita, tapi mencoba untuk bagaimana mengajak kita sebagai generasi sekarang untuk bisa membaca situasi hari ini melalui sudut pandang dari Marxisme. Sehingga ketika kita bicara soal buku ini, satu hal yang paling kuat dari buku ini adalah bagaimana memandang Marxisme ini bukan sebagai dogma final. Kalau Marxisme adalah dogma final, artinya tidak ada dialektika yang terjadi. Artinya itu hanya warisan sejarah yang mungkin bisa kita lihat di museum, bisa kita lihat di perpustakaan, tetapi tidak bisa kita kontekstualisasikan pada hari ini. Dua penulis hari ini, Bung Erlangga dan kemudian Bung Rocky, membawa berbagai macam konteks yang terjadi dalam kondisi kekinian dan kedisinian dengan menggunakan kacamata Marxisme. Jujur, bukunya di awal-awal agak berat. Mungkin kalau sudah ada yang pernah membaca bukunya, atau sudah dijual belum? Sudah dijual ya? Baru beli, mantap. Itu agak berat di awal. Saya tadi bilang ke Mas Erlangga, itu saya baru merasa enjoy ketika masuk ke halaman 61. Karena di situ Mas Erlangga dan Bung Rocky nyebutin soal Kung Fu Panda. Jadi mencoba untuk mengkontekstualisasikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam situasi terkini dengan budaya-budaya kontemporer. Tapi kembali lagi tentang bagaimana Bung Rocky dan kemudian Bung Erlangga menjelaskan tentang Marxisme ini bukan sebagai dogma final, tetapi bagaimana cara bagi generasi sekarang untuk bisa melihat situasi dan realitas bukan hanya sebagai permasalahan individu, tetapi juga sebagai permasalahan yang sifatnya struktural. Bahwa apa yang kita hadapi hari ini adalah sesuatu yang tidak serta-merta terjadi, bukan sesuatu yang alamiah, bukan sesuatu yang natural, tetapi dibentuk, dihegemoni, dan kemudian terbentuk karena adanya relasi kekuasaan yang timpang. Dan secara khusus, saya lihat ada ketika saya post di sosial media tentang buku ini, ada yang komen begini, Bung Erlangga dan kemudian Bung Rocky, kok ageism ya? Kok judul bukunya ini secara spesifik menyasar Gen Z? Seolah-olah buku ini justru mengafirmasi penggunaan kata Gen Z yang seakan-akan sudah menjadi buzzword yang sudah banyak digunakan terutama untuk politisi-politisi ya, karena dianggap bahwa Gen Z ini mayoritas elektoral dan lain sebagainya. Nah, buku ini ternyata mencoba menarik lagi bagaimana kacamata dan sudut pandang Marxisme untuk menyasar apa sih yang menjadi kegelisahan dari generasi hari ini. Jadi Marxisme yang secara historis itu selalu diceritakan bahwa itu diambil dari nama seorang petani yang ditemui oleh Bung Karno di Bandung Selatan yang menginspirasi Bung Karno bahwa ada orang yang dalam kondisi rentan memiliki alat produksi tapi tidak berdaulat atas kerjanya dan lain sebagainya. Bung Erlangga dan Bung Rocky memberikan penjelasan secara gamblang bahwa kenapa sih Gen Z ini dipilih secara spesifik sebagai semacam target gitu ya untuk kita bersama-sama merevisit kembali gagasan Marxisme, karena Gen Z hari ini adalah generasi yang dikatakan sebagai strawberry generations. Strawberry merah, manis, ya, kadang asam gitu ya. Dianggap bahwa strawberry generation adalah generasi yang kreatif, seksi, menarik, dan lain sebagainya secara numbers. Tetapi ketika kita memberikan tekanan sedikit pada strawberry, maka akan ada perubahan bentuk. Strawberry itu akan mudah hancur dan lain sebagainya. Dan selama ini itulah yang selalu digaungkan
Di satu sisi Gen Z dianggap sebagai harapan bahwa akan ada bonus demografi, 2045 Gen Z akan menjadi pemimpin bangsa ini. Di satu sisi, generasi sebelum kita itu selalu bilang bahwa Gen Z itu lemah, ya, mudah rapuh, gitu, rentan, kemudian mudah menyerah. Kalau ditekan sedikit, dia akan gampang menyerah dan lain sebagainya. Itu asal mula Strawberry Generations. Bung Rocky dan Bung Airlangga mencoba menarik dan menggeser paradigma terhadap Gen Z dengan permasalahan-permasalahan dihadapi, bukan hanya menjadi permasalahan personal individu. Bukan cuma bilang bahwa, oh kita dalam kondisi rentan, gaji kita kecil karena kita malas. Yang sering kita dengar gitu ya, kita malas, kurang produktif, kurang disiplin dan lain sebagainya. Buku ini mencoba meyakinkan pada kita bahwa apa yang kita hadapi adalah sesuatu yang terbentuk secara struktural. Bahwa aktivitas-aktivitas yang kita hadapi, kerentanan-kerentanan kita hadapi, gaji kecil yang kita hadapi, ketidakcukupan terhadap biaya hidup yang kita hadapi, itu tidak hanya dapat selesai dengan permasalahan personal. Bukan dengan misalnya, oh karena kita lagi burn out gitu ya istilah Gen Z-nya, maka kita harus healing, misal hiking, trekking ke Cisadon, misal apa itu lagi tren banget tuh, atau olahraga, high rocks dan lain sebagainya. Itu permasalahan yang menurut paradigma yang berkembang sekarang itu selesai pada level permasalahan individu, problem psikologis. Dan buku ini mencoba membongkar bahwa apa yang dihadapi oleh Gen Z hari ini itu sebenarnya adalah permasalahan yang sifatnya struktural. Bahwa gig worker yang bekerja siang dan malam dengan fleksibilitas dan lain sebagainya itu menghadapi kerentanan. Mereka tidak mendapatkan perlindungan sosial yang memadai, mereka tidak diakui secara regulasi dan lain sebagainya. Kemudian buku ini juga membongkar tentang bagaimana teknologi dan digital yang selama ini dianggap sebagai harapan. Teknologi digital itu kan dianggap sebagai satu bentuk narasi optimisme bahwa dengan teknologi kita akan melangkah pada hidup yang lebih efisien, lebih setara, lebih kolaboratif dan lain sebagainya. Dan dalam penjelasan buku ini dibangun sebuah pola pikir bahwa orang-orang yang bekerja pada ranah digital juga justru mengalami satu kerentanan atau situasi ketimpangan yang sama dengan apa yang dulu petani marhen hadapi pada saat era Bung Karno. Mereka bisa jadi punya fleksibilitas dalam bekerja, tapi mereka minim perlindungan sosial. Bisa jadi mereka punya penghasilan atau punya semacam prestasi yang ditentukan oleh derajat tertentu. Kita bisa nge-rate misal driver Gojek atau driver Grab yang kita tumpangi setiap hari gitu. Tapi pekerja-pekerja gig worker itu tidak memiliki informasi dan relasi yang lengkap terhadap algoritma apa yang akhirnya membentuk dan menentukan bagaimana mereka mendapatkan timbalan dari prestasi yang mereka dapatkan. Dalam hal ini, Bung Rocky dan kemudian Mas Airlangga berusaha untuk mengajak kita semua melihat bahwa teknologi itu adalah two sides of coin, di mana di satu sisi bisa menjadi alat pembebasan, di satu sisi menjadi sesuatu yang akhirnya memperdalam ketimpangan yang terjadi. Tadi Bung Menteri secara khusus mengangkat tentang isu lingkungan, isu ekologis juga dibahas gitu. Ada satu paragraf yang menarik gitu dalam buku ini yang menjelaskan bahwa memang pada zamannya Bung Karno tidak secara khusus mengangkat tentang isu ekologis, karena pada zaman itu isu ekologis bukan menjadi sesuatu yang secara arus dunia belum membahas seperti itu. Saya akan membocorkan sedikit ya. Bung Rocky dan kemudian Bung Airlangga membawa ilustrasi avatar, tapi bukan avatar yang botak ya, avatar yang biru. Avatar di mana mereka punya kedekatan dengan alam dan mengatakan bahwa yang namanya alam itu tidak seharusnya direduksi menjadi satu komoditas ekonomi saja. Misalnya kita bicara soal sawit, ya, satu hal yang selalu dibicarakan oleh pemerintah sekarang gitu. Sawit bukan hanya kita bicara soal berapa sih harga sawit, berapa keuntungan yang bisa kita dapatkan dari pengelolaan sawit menjadi minyak mentah dan lain sebagainya. Tetapi
yang perlu kita tanyakan dengan sudut pandang Marhenisme, dari sawit itu sebenarnya apakah petani di Sumatera sana itu sejahtera? Apakah masyarakat sekitar perkebunan sawit itu mengetahui konsekuensi dari pengerukan sumber daya yang terjadi? Bung Rocky dan kemudian Mas Erlangga mencoba menekankan pada kita bahwa yang namanya bencana alam itu bukan hanya sekedar satu hukum alam aja, itu bukan serta-merta terjadi, tapi itu adalah konsekuensi logis dari bagaimana otoritas dan kita sebagai masyarakat melihat alam itu hanya sebagai komoditas. Dan terakhir, perihal bagaimana Gen Z itu sendiri gitu ya. Sejak tahun 2024 di negara Global South atau negara dunia bagian selatan, gelombang gerakan Gen Z itu banyak sekali terjadi. Tapi saya ingin secara khusus mengangkat dua contoh, yaitu Nepal dan Bangladesh. Bangladesh in some way bisa menginspirasi Nepal, tetapi Bangladesh itu tidak menghasilkan pergantian rezim. Gerakan sosial yang terjadi di Bangladesh akhirnya hanya berkutat pada pergeseran oligarki lama. Sedangkan Nepal, Perdana Menteri Nepal sekarang ini adalah seorang rapper, mantan wali kota Kathmandu, ya, yang menjadi satu-satunya tokoh politik yang menunjukkan keberpihakan terhadap gerakan Gen Z saat itu. Dan rata-rata gerakan Gen Z di global satu sama, mengkritisi soal gaya hidup, korupsi, yang timbul antara dari ketidakpuasan terhadap realitas sosial dan ketimpangan yang mereka hadapi. Nah, ini artinya yang namanya keresahan Gen Z tidak selesai pada yang namanya kesadaran individu atau kesadaran kolektif aja. Perlu adanya gerakan yang terorganisir, dan kemudian gagasan kunci dari Bung Karno adalah bagaimana Gen Z ini bisa beraliansi dengan yang disebut sebagai partai pelopor. Nah, ini saya sedikit ya, sebagai bagian dari partai politik gitu ya, saya dari PDI Perjuangan. Ini akhirnya menjadi pertanyaan yang sifatnya bukan menyerang dan otokritik terhadap PDI Perjuangan itu sendiri, tapi bagaimana gagasan yang disampaikan oleh Bung Rocky dan kemudian Mas Erlangga tentang bagaimana Marhenisme bisa menjadi dalil baru untuk Gen Z, ini menjadi pengingat untuk partai politik, yaitu PDI Perjuangan, yang menjadi partai politik yang mengklaim bahwa mewarisi semangat dari Marhenisme. Bagaimana akhirnya Pak PDI Perjuangan sebagai partai politik bisa mengadopsi gagasan-gagasan yang mengkritik realitas sosial, ketimpangan yang terjadi seperti reforma agraria misalnya, kemudian bagaimana isu terhadap gig worker, informality dalam dunia pekerjaan, kemudian ketimpangan yang dihadapi oleh perempuan pada reproduksi sosial, dan kemudian krisis ekologis, bahwa ketimpangan itu bukan sesuatu yang sifatnya takdir, kerentanan yang dialami oleh generasi hari ini itu bukan nasib, dan kemudian krisis ekologis yang terjadi di Sumatera dan berbagai macam daerah yang lain itu bukan hukum alam, tapi itu adalah konsekuensi dari realitas yang ada. Dan saya rasa pertanyaan mendasar yang akhirnya muncul ketika kita membaca buku ini, lalu berikutnya apa? Dan Bung Rocky dan Mas Erlangga memberikan ruang dialektis untuk kita semua Gen Z pembaca buku dari Marhenisme Dalil Baru untuk Gen Z untuk bisa mengoperasionalkan apa yang diwariskan Bung Karno dalam konteks kekinian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bung Ridwan,